kelarutan dan hasil kali kelarutan. A. Pengertian kelarutan. Kelarutan adalah jumlah zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut sampai membentuk larutan jenuh. Apabila suatu kelarutan suhu diubah, maka hasil kali kelarutan juga akan berubah. Berdasarkan sifatnya itu ada 3. 1. Kondisi tidak jenuh. 2. Kondisi tepat jenuh. 3. Kondisi lewat jenuh. Kondisi tidak jenuh artinya kondisi saat konsentrasi nyata suatu garam belum melampaui kelarutannya. Kondisi tepat jenuh artinya kondisi saat konsentrasi nyata suatu garam sama dengan kelarutannya. Kondisi lewat jenuh artinya kondisi saat konsentrasi nyata garam melampaui kelarutannya. Hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan ialah hasil kali konsentrasi ion dari larutan jenuh garam yang sukar larut dari dalam air. Setelah masing-masing konsentrasinya dipangkatkan dengan koefisien, menurut persamaan ionisasinya, garam-garam yang sukar larut seperti AgCl, HgF2, jika dimasukkan dalam air murni lalu diaduk akan terlarut juga, walaupun hanya sedikit sekali. Karena garam-garam ini adalah elektrolit, maka garam-garam yang terlarut akan terionisasi, sehingga dalam larutan akan terbentuk suatu kesetimbangan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. 1. Jenis pelarut. Pernahkah kalian mencampurkan minyak dengan air? Jika pernah, pasti kalian sudah mengetahui bahwa minyak dan air tidak dapat bercampur, sebab minyak merupakan senyawa nonpolar, sedangkan air merupakan senyawa polar. Senyawa nonpolar tidak dapat larut dengan senyawa polar. Begitu juga sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua zat bisa bercampur asalkan keduanya memiliki zat yang sama. 2. Suhu. Kalian sudah mengetahui bahwa gula lebih cepat larut dalam air panas daripada air dingin. Kelarutan suatu zat berwujud padat semakin tinggi jika suhunya dinaikkan. Dengan adanya naiknya suhu larutan, jarak antar molekul zat padat menjadi renggang. Hal ini menyebabkan ikatan antara padat mudah terjadi oleh gaya tarik molekul-molekul air. 3. Pengadukan. Dalam pengalaman sehari-hari, kita tahu bahwa gula lebih cepat larut dalam air jika diaduk. Dengan adukan, tumpukan antar partikel gula dengan pelarut akan semakin cepat sehingga gula mudah larut dalam air. D. Kesetimbangan kelarutan. 5. Hasil kali kelarutan atau disebut KSP. Hasil kali kelarutan adalah kondisi suatu zat yang dapat larut dalam udara sehingga tercapainya kondisi tepat jenuh. Hasil kali kelarutan yaitu hasil kali konsentrasi ion-ion dari larutan jenuh garam yang sukar larut dalam udara. Setelah masing-masing konsentrasi dipangkatkan dengan koefisien menurut persamaan ionisasinya. Menjelaskan terjadinya reaksi pengendapan. Reaksi pembentukan endapan PbL2 atau nitrat termasuk reaksi pergantian rangkap, yaitu reaksi pertukaran kation dan anion antara dua senyawa. Reaksi pergantian rangkap merupakan reaksi kimia yang hanya dapat berlangsung apabila terbentuk produk reaksi berwujud padat, cair, ataupun gas. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah suatu reaksi pergantian rangkap akan membentuk endapan atau tidak? Terbentuknya produk reaksi yang dapat mengendap atau tidak dari suatu reaksi tidak dapat ditentukan berdasarkan sifat fisik sederhana seperti muatan ion. Prediksi suatu reaksi menghasilkan produk endapan atau tidak hanya dapat didasarkan pada hasil observasi eksperimen. Beberapa garam menunjukkan kelarutan yang lebih tinggi pada pH rendah atau asam dan pH tinggi atau basa. Misalnya, ke dalam larutan garam kalsium fluorida atau CaF2 ditambahkan asam atau dilarutkan pada pH rendah, maka akan mengakibatkan terjadinya perubahan kelarutan CaF2. Hal ini karena penambahan asam H3O+ mengakibatkan F- yang terbentuk bereaksi dengan H3O+, membentuk HF dan H2O. Adanya ion F yang bereaksi mengakibatkan berkurangnya F-. Jika konsentrasi pada produk berkurang,
maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk, sehingga kelarutan menjadi lebih besar. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa garam yang sukar larut yang berasal dari asam lemah cenderung lebih mudah larut dalam larutan asam atau memiliki kelarutan yang lebih tinggi pada pH rendah. Perubahan pH hanya akan berpengaruh apabila garam sukar larut berasal dari asam lemah atau garam yang terhidrolisis sebagai dari asam lemah dan basa. Barium karbonat atau BaCO3 merupakan salah satu endapan yang sukar larut di dalam air. 5. Pengaruh ion senama. Apabila kedalaman larutan jenuh AgCl ditambahkan padatan NaCl, konsentrasi ion NaCl- dalam larutan akan bertambah. Hal ini karena padatan NaCl yang dilarutkan dalam air akan terion menjadi Na+ dan Cl-, sehingga mengakibatkan bertambahnya konsentrasi Cl- di dalam larutan garam tersebut. Bertambahnya ion Cl- tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada kesetimbangan larutan, sehingga mengakibatkan berkurangnya kelarutan AgCl. Misalnya AgCl, sejumlah padatan AgCl ditambahkan ke dalam 1L NaCl 0,1 m. Maka pada awal reaksi belum terdapat Ag+, sedangkan ion Cl- sebanyak 0,1. Kesimpulan, pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan akan dipelajari mengenal pengertian kelarutan, hasil kali kelarutan KSP, serta hubungan antara kelarutan dengan KSP, pengaruh penambahan ion senama, faktor yang mempengaruhi besarnya kelarutan, serta memprediksi terjadinya endapan. 2. Saran. Kelarutan dan hasil kali kelarutan adalah salah satu materi kimia yang banyak tidak dipahami siswa. Selain abstrak, materi ini juga banyak melibatkan hubung hitungan. Selain itu kekristelan siswa juga dibutuhkan untuk memahami materi ini. Maka dari itu, dalam penyampaian materi, hendaknya guru membawa contoh ke kehidupan sehari-hari agar siswa dapat setidaknya konsep dari kelarutan dan hasil kali kelarutan.